Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 6 September, hari biasa pekan ke-23. Semoga kita semua bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami semakin menyelami kasih pengorbanan salib Putramu. Bantulah kami agar kami semakin menghayati kasih Putramu dalam kehidupan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari bacaan yang pertama, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Bab 1 ayat 24 sampai bab 2 ayat 3. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Saudara-saudara, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita demi kalian dan melengkapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan sabda Allah kepada kalian, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun kini dinyatakan kepada orang-orangnya yang kudus. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yakni Kristus ada di antara kalian. Dialah harapan akan kemuliaan, dialah yang akan memberitakan dengan memperingatkan semua orang dan mengajar mereka dengan segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kuperjuangkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam diriku. Saudara-saudara, aku ingin agar kalian tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan bagi kalian, bagi mereka yang di Laodikia, dan bagi semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Semoga hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan pengertian yang meyakinkan dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita ditanya apa sih yang membuat kita bahagia, yang membuat kita bergembira dan bersuka cita? Ada yang mengatakan karena aku sehat, aku bisa makan dengan baik, dengan enak, punya anak-anak yang menyenangkan, bergembira karena lulus ujian atau naik kelas atau mendapat nilai yang bagus. Kita bergembira karena orang tua atau saudara kita yang sakit telah sembuh. Atau bergembira karena hari ini ada yang berulang tahun dan kita diajak makan-makan, jadi selamat. Pasti kita bergembira, kita senang. Santo Paulus menyebut dirinya bersuka cita bukan seperti yang saya sebutkan tadi alasannya. Paulus boleh bersuka cita karena boleh menderita demi jemaat atau umat beriman yang dilayaninya.
dalam suratnya kepada jemaat di Kolose sangat mengharukan. Karena apa? Sebab kualitas sukacita dikaitkan dengan kualitas pelayanan kepada jemaat sampai taraf pengorbanan. Karena harus menderita demi umat yang dilayaninya, demi jemaat. Akan tetapi sukacita di sini bukan sekadar karena penderitaan biasa, melainkan penderitaan dalam rangka mewartakan Yesus Kristus. Api atau roh dasar yang membuat Paulus begitu rela menderita karena ia tahu apa atau siapa yang ia perjuangkan, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang rahasianya begitu kaya dan mulia. Kristuslah harapan akan kemuliaan. Kristuslah yang diberitakan, tetapi sekaligus Kristuslah yang bekerja dengan kuasanya dalam diri Paulus dan para pemberita Injil. Rahasia Allah, yakni Kristus, telah tersembunyi selama berabad-abad, tetapi kini telah dinyatakan kepada dunia, dan kita sangat beruntung karena memperoleh karunia untuk mengetahui dan bahkan menghidupi rahasia Allah itu, yaitu Kristus sendiri. Inilah kegembiraan Kristiani yang paling mendasar. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mohon agar kita tidak hanya bergembira, bersukacita karena kita ini sehat, karena rezeki kita terus mengalir, tetapi kita bergembira, bersukacita karena kita punya Tuhan Yesus. Kegembiraan karena Tuhan Yesus itu tidak abstrak, bukan sesuatu yang sulit dialami. Kita lihat saja, bukankah dalam setiap kali kita merayakan Ekaristi, dalam Misa Kudus kita bersatu dengan Kristus, lebih-lebih ketika kita menerima komuni. Ya, kepada saat kita Misa offline, kita menerima komuni Tuhan Yesus sendiri. Kita menyambut Dia. Itulah rahasia Allah yang selama berabad-abad tersembunyi bagi banyak bangsa, tetapi Dia begitu dekat dengan kita, bahkan kita selalu membawa Kristus dalam diri kita. Maka marilah kita membiarkan Kristus bekerja dalam diri kita. Dan inilah sukacita yang sebenarnya yang harus kita miliki. Karena kita punya Tuhan Yesus. Maka marilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita semua diajak untuk mensyukuri, untuk bergembira. Karena kita punya Tuhan Yesus Kristus yang harus kita wartakan dalam kehidupan kita. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Oh gembira hatiku, haleluya, waktu mendengar kita menuju Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Damai dan bahagia beserta cinta di tempat ini. Haleluya, karena Tuhan datang pada umatnya. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.